sama beliau? Ya. Baik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang pengaruh-pengaruh dosa. Mengetahui pengaruh-pengaruh dosa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, terutama para tulab dan talibat, para pemuda ya, yang mereka begitu berani melanggar perintah-perintah Allah. Ya, maka mengetahui pengaruh dosa terhadap manusia ini adalah sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pengaruh dosa ini di dalam Al-Qur'an dan di dalam As-Sunnah. Apa kira-kira tujuannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang akibat dosa-dosa di dunia dan akibatnya di akhirat? Itu tidak lain adalah agar kita menjauhkan dosa-dosa ini. Karena dosa ini memiliki akibat yang sangat-sangat buruk di dunia dan di akhirat. Di kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa apabila seseorang terus-menerus melakukan dosa, tetap mengerjakan dosa, tidak berhenti-henti melakukan dosa, akibatnya dia akan merasa bahwa dosa itu adalah sesuatu yang biasa. Orang yang sering berbohong, dia akan menganggap bohong itu adalah sesuatu yang biasa. Padahal bohong ini adalah dosa besar.
tapi karena sering dilakukan sehingga ia menganggap berbohong ini adalah hal yang biasa. Orang yang biasa mengambil biskuit temannya misalnya, dia menganggap itu adalah hal yang sederhana, padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat buruk. Mengambil satu biskuit saja tanpa izin dari yang punya, itu adalah dosa yang sangat besar dan pengaruhnya sangat buruk. Apa pengaruhnya? Karena biskuit yang kita makan tanpa izin dari pemiliknya itu akan menjadi darah, daging, tulang di tubuh kita. Maka perhatikan itu para tulab. Jangan biasa mengambil hak orang, memakan hak orang tanpa izin, karena itu adalah haram. Tidak ada bedanya orang yang mengambil tanpa izin dan maling, itu tidak ada bedanya. Ya, dua-duanya maling itu. Pernah enggak ada maling minta izin dulu? Assalamualaikum, saya mau mencuri. Ada maling yang seperti itu? Enggak ada. Maling dia datang malam-malam kemudian dia mengambil barang orang. Begitu juga yang mengambil biskuitnya orang. Ya, itu adalah sama seperti maling, nasallallahu salamah wal afiyah. Nah, itu beberapa pengaruh dosa yang kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ayol ikhwah. Di antara pengaruh dosa yang ke-13 ini adalah anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathu an ummatin minal umamil lati ahlakaha Allah. Setiap dosa yang kita lakukan, apapun dosa itu yang kita lakukan, maka ketahuilah bahwa itu adalah warisan dari orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita. Faham ide bapak-bapak? Tertunda faham ide ini? Ulang. Baik. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila arak dengan ia demen bersual, terus anaknya ini milu ya demen bersual, ia nurut amanah si girang bersual, maka sifat girang bersual ini adalah warisan lekan saya ini, warisan lekan amanah si girang bersual. Kemudian anaknya demen ya bersual yang anaknya ini, maka ini adalah warisan dari bapaknya. Ya. Sebaliknya, apabila amanah ini taat oleh Allah Subhanahu wa taala, anaknya jadi taat, maka ini adalah warisan juga dari bapaknya. Nah, dosa si gawe ini, dosa-dosa si gawe ini adalah warisan dari umat-umat yang sebelumnya yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngerti dan engkau? Ngerti insyaallah? Baik. Fallutiyah, dengan si girang gawe liwat. Liwat artinya mama kanca mama. Kan arak dengan nengke ini ya demen mama kan ini ya seda jiwana, sehingga demen ya mama kanca mama. Arak endah ya demen nina kanca nina, ya arak kerusakan jiwa, ya seda jiwana. Nah, ini dosa luar biasa belekna ini. Dosa ini adalah dosa warisan. Ya, dari mana kita mewarisi dosa ini? Dari kaum Nabi Allah sayarana Lut. Ya, kaum Nabi Allah Lut ini ia berdua kelainan jiwa. Siaran fitrah manusia, ya, si mama ya deman le nina, nina deman le mama, ini fitrah manusia.
fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Lagu kadang-kadang arak dengan ya seda jiwana sehingga demen ya dengan mama, demen le mama, nina demen le nina. Nas'alullah as-salaman afiyah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa kaum Nabi Allah Lut dengan siksaan yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyiksa umat sebelumnya. Ya. Jelas kaum Nabi Allah Lut ini ya kafir. Kemudian ya musyrik. Lagu endah arak pegawaiannya si cengegati. Apa ini? Yaitu ya deman dengan mama. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kita, "A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian ini mendatangi laki-laki dan tidak mau mendatangi wanita. Nas'alullah salaman afiyah. Ngumbe carana Allah Subhanahu wa taala siksana kaum Nabi Allah Lut ini, desanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat ini desana. Kemudian setelah diangkat dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibalikkan oleh Allah desana, dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala batu dari langit. Ya. Tidak ada kaum yang disiksa seperti itu. Pada marak si tahun berapa LGBT no? Yang di Sulawesi no? Ya, gempa bumi Sulawesi no? Ya, desa si pertama tenggelam ini adalah desa-desa para LGBT. Ya, LGBT ini dengan ya deman dengan mama, nas'alullah salamah wal afiyah. Jadi dosa ini adalah warisan lekan kaum Nabi Allah Lut. Wa akhdhul haqqi bizzaid wa daf'uhu bin naqis mirathun min qaumi Syuaib. Orang yang apabila menimbang kurang timbangannya kepada orang, tapi kalau dia ditimbangkan melena sempurna. Faham itu Bapak? Ya, amun nimbangin dengan kurang ya. Lagu amunia tertimbangan harusnya sempurna. Ini dosa ini warisan dari kaum Syuaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wailul lil mutaffifin." Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, wailun lil mutaffifin. Allah mengancam dia. Wail. Wail ini adalah wadin fi jahannam. Lembah di neraka arana wail. Atau halakun wa khasarun. Wail ini artinya adalah kebinasaan dan kerugian. Bagi siapa? Ya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia ditimbangkan mintanya sempurna, kalau menimbangkan orang dirugikan. Nah, dengan si pegawaian namara ini warisan dari kaum Nabi Allah Syuaib. Yang ngeno cara nimbang? Ya. Arak kita girang nimbang ngeno. Kah, berarti arak ini warisan-warisan kaum Nabi Allah Syuaib ini. Ya. Nas'alullah salaman afiyah. Jadi ingat bapak-bapak, ida si girang nimbang ini kemudian rugi atau kurangin dah timbangan dah. Kira-kira mungkin untung dah 1 juta, 2 juta lebih nah. Atau katakanlah 10 juta. Apa gunana mau ida 10 juta lagu 1000, 2000 tahun ida tertunuk oleh neraka. Ya, ndak ke deparan ya paran ini masalah kecil. Ini masalah besar kan kerang tersampai yang tiba ida angka ingat apabila degin gawe dosa, apabila degin gawe pegawaian haram, apabila degin ngakan si haram ini, ingat firman Allah,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dzarrah ini seperti debu tamal tianta ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 1 juta, 2 juta, 3 juta atau 10 juta. La ilaha illallah. Ruwa-ruwa dia milik tamu neraka ini dia milik tamu surga ni. Beno artinya ya dengan si nauk ini dosa tetap negawe yang dia milik jerak-jerak ya. Berarti milik tamu neraka ini dia milik tamu surga. Kemudian seandainya arak 1 kilo beras haram tamu tiba tianda. Munda mati jema undang dah itu selapu ustaz-ustaz si arak ini. Ya. Selapu si arak di Lombok Timur ini doa yang ide Allah maghfirlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulah. Apa kegunaannya itu? Sementara ida waktu nda hidup bengel dia demeli tebadak. Ngerti dah apa? Kan ada momot-momot kanya di dengan tok gitu. Ha? Bah ini akibatnya. Sok toh nyampe yang tipa ida karing ida mikirangnya nang kekal. Ya. Jadi ini masalah luar biasa beratnya. Kemudian wal uluw fil ardi wal fasad mirathu an qaumi Fir'aun. Dan orang-orang yang sombong ya, sombong melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Ini warisan Fir'aun. Jadi ide si sombong-sombong ini ya, arak li ide ini sifat-sifat Fir'aun. Ke arak ke Fir'aun ini. Malwe Fir'aun. Bahaya ini. Ya, berarti timuk kali ini Fir'aun kanya di sini ini. Ya, la haula la quwata illa billah. Jadi ini warisan-warisan Fir'aun, nas'alullah as-salama wal afiyah. Wat-takabbur wat-tajabbur mirathu an qaumi Hud. Dan tajabbur, merasa diri kuat, kasar. Ya, suka melakukan kerusakan-kerusakan. Mengambil sesuatu dengan paksa, menindas, menyakiti orang, sombong. Ini warisan kaum Hud. Ya, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah, siapa lebih kuat dari kami? Kami paling kuat tongkatnya. Akibatnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka angin kencangnya luar biasa sehingga mereka terangkat ke atas kemudian terik sampai belak otaknya. Ini gara-gara kesombongan. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Fal-'asi labisun thiyaba ba'd ahli hadhihi al-umam wa hum a'da'ullah. Semua manusia yang melakukan maksiat-maksiat ini maka sesungguhnya dia memakai pakaian orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia mewarisi perbuatan-perbuatan orang-orang yang disiksa oleh Allah. Faham insyaallah. Baik. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتابه الزهد لأبيه عن مالك بن دينار. Dari Malik bin Dinar dia mengatakan أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل. Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel. Nabi-nabi Bani Israel ini yelue karena Bani Israel ini adalah dengan Yahudi ini bangsa yang paling celaka ini sampai nengke ini. Ya. Nabi-nabi mereka bunuh sematekna pada nabi no. Jadi ndak ada bengak amun dengan Yahudi sematekna kaum muslimin turun oleh Palestin ndak ada bengak. Karena nabi saja mereka bunuh, apalagi manusia-manusia biasa. Ya. Nah,
Allah mewahyukan kepada salah seorang nabi dari kalangan nabi Bani Israel, an qul liqaumika, katakanlah kepada kaummu, ajar kaummu. Apa pelajaran itu? La tadkhulu madakhila a'da'i, jangan kalian masuki tempat-tempat musuhku. Ya, jangan duduk, bahasa itu apa? Ndak ngolo. Jangan berdiam maksudnya. Ndak ngolo nih, bukan tokol maksudnya. Ndak, jangan berdiam. Ndak ngolo nih. Bahasa itu apa ngolo? Tepu. Oh, tepu. Ya sekat bahasa bongkot ini kah. Itu lupa kanyan mah pira puluh tahun tengah aja lagu ndek ta. Tahu-tahu bahasa bongkot ini. Ndak tepu. Ayo. Hah? Baik. Ndak tepu. Hah. Jangan engkau berdiam di mana musuh-musuhku berdiam. Ya, maksudnya ndak ada ngolo, ndak ada tepu di tempat apa kayak tempat bahasa itu? Hah? Hah. Di tempat-tempatnya musuh-musuhku. Tono tok ngumpul dengan si indek na tadamandang si Allah ini. Ketok ida. Nangka dengan gaya maulid. Maulid ini acara syar'i atau acara bid'ah ini? Acara bid'ah. Dengan si gaya bid'ah ini. Demandangnya si Allah atau tidak? Tidak, ketok ida. Allah mengatakan, beritahu kaummu, jangan mereka berdiam di tempat-tempat yang aku tidak sukai, di tempat-tempat musuhku. Faham ida? Jadi ndak ada tokol tu, ida ketuk berdengar, ida ketuk begita pada doang ini. Faham ida insyaallah. Ya, jadi munna nyinggak piring ndak sadei. Munna nyinggak bati ndinarak bati. Jama mun dah selesai acara maulid dah baru dah nyinggak. Gelasnya kurang, dinarak gelasnya, nyinggak gelas tidak boleh. Ya, jemaah ku sadek ida gratis gelas, selusin ku sadek ida. Ya, kenapa? Karena ida dukung acara yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ya, agama Allah saya tak ada, menghancurkan agama Allah dia ada sadari dan. Karena arak batur dan tetangga anda gawe maulid milu ida. Ini terutama ibu-ibu, ya, dia semal, dia ketuk begecok bawang, begecok kesuna dan yang lain-lainnya. Dia semal le tetanggana lagu semal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ngumbe karana ini ibu-ibu. Dia nilak oleh Allah, ilak le tetanggana, dia nilak oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian wala talbisu malabisa a'da'i, dan jangan kalian memakai pakaian-pakaian musuhku. Para tulab, jangan suka memakai pakaian-pakaian orang-orang kafir. Ya, kadang-kadang Barca di sini ada salib, atau yang sekian apa rana? Real Madrid atau Barca, wah sudah sebetulnya. Arsenal atau Manchester City, macam-macam nyarak doang lambang-lambang kekafiran. Ya, ingatkan bapak kalian, ibu kalian, kalau mau belikan saya baju yang polos, ya, yang tidak ada gambar-gambarnya. Ini sudah ada gambarnya lagi gambar-gambar kekufuran. Gambar-gambar kekufuran dimasukkan ke masjid rumah Allah. Ya, di rumah Allah tempat kita menaruh gambar-gambar dan lambang-lambang kekufuran. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ya. Kemudian wala tarkabu marakiba a'da'i, dan jangan kalian mengendarai kendaraan-kendaraan musuhku. Wala tat'amu mata'ima a'da'i, jangan kalian makan makanan musuhku. Ya, khamr,
kemudian makanan-makanan haram, minum selapuna makanan-makanan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk atau diam di tempat musuh-musuh Allah, kemudian memakai pakaian musuh-musuh Allah, kemudian mengendarai kendaraan-kendaraan musuh-musuh Allah, kemudian memakan makanan musuh-musuh Allah. Kenapa kita dilarang? Dijelaskan, fatakunu a'da'i, karena dengan demikian kalian akan menjadi musuhku, ginda jadi musuh Allah. Ya, munda tokol kaja dengan si girang berghibah, dengan si girang ngerantik dengan inu, dengan si ngerantik dengan inu itu demdang si Allah atau Subhanahu wa taala, atau dibenci oleh Allah. Dia benci oleh Allah, tokol ida kaja dengan inu, maka lama kelamaan Allah akan membenci kita juga. Kenapa? Karena lama kelamaan kita akan melakukan seperti yang mereka lakukan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Jelas insyaallah. Baik. Kemudian wa fi musnad Ahmad min hadithi Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, bu'ithtu bis sayf baina yaday as-sa'ah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang. Ya, dia maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memaksa manusia, tidak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berperang umumnya dulu, silahkan masuk Islam. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, silahkan bayar upeti, bayar pajak. Kita jaga kalian, kita lindungi harta kalian, jiwa kalian semua dijaga. Kalau tidak mau, ayo kita perang. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat itu tidak memaksa orang untuk masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Baina yaday sa'ah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanda-tanda hari kiamat ini arak telu macamnya. Si pertama, ada yang sudah terjadi. Apa sih wah terjadi ini? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus ino tanda bahwa jelo kiamat ino wah rapat. Yang kedua, yang sedang terjadi. Ya, apa sedang terjadi? Kenyakana terjadi ngono? Kenyakana terjadi. Ya. Apa misalnya? Pekan nang ke ini. Ya. Kemudian di pelosok-pelosok, desa-desa, masya Allah, balai bagus-bagus, balai itu. Ya. Kemudian masjid luwe, lagu kosong di nara isinya. Ya. Kemudian waktu yang panjang sedikit, seolah-olah ya apa? Semendak idapna. Jemaah datang ya bulan Ramadan, ya Allah, Ruby ini dapat puasa. Dekat rasanya. Ini yang sedang terjadi. Ya. Kemudian yang akan terjadi, si ketelu ini akan terjadi. Apa akan terjadi? Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari. Ya. Ini tanda-tanda yang akan terjadi. Nah, diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Jelas? Baik. Hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya apa tugasnya? Tugasnya adalah mendakwahkan manusia agar manusia semua selaput manusia ini menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah.
Ini tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ita pengikut Nabi ini pada endah kewajiban tamara Nabi no. Nabi sallallahu alaihi wasallam tugasnya berdakwah, ita endah tugasnya berdakwah. Selapuk dah ini. Wah, kita berdakwah atau tidak? Berdakwah di sini nak ada anak jarin, ada tetangga, ada batur dah. Sampeang ya. Apa sih mau dalam pengajian ini harus dah sampeang ya. Na terima ya, ndak na terima ya. Ini urusannya kan Allah. Kewajiban dah selapuk dah ini, kewajiban dah adalah menyampaikan. Urusan nerima atau tidak ini urusan Allah. Faham ida? Ndak ada beralasan, oh ya Allah saya tidak mengerti, saya tidak hafal dalilnya. Munda dia hafal dalilnya, kenapa tidak dihafalkan? Munda dia ngerti, kenapa tidak bertanya? Jadi dia nara alasan dia berdakwah. Ya, munda katakan dia jemaah, kenapa kamu tidak berdakwah? Ya Allah saya khawatir. Ya, kalau saya berdakwah, kalau saya menyampaikan yang hak ini, jerak nasada ita ini, jerak nasada ita ini. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa engkau takut kepadanya padahal rezekimu dari aku? Jadi dia nara alasan dia berdakwah, harus dia nyampeang. Faham insyaallah? Faham Abu Sayyaf? Alhamdulillah. Kemudian wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan Allah menjadikan rezekiku di bawah tombakku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam rezekinya ini adalah dari hasil rampasan perang. Wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Perhatikan ini Bapak-bapak dan ibu-ibu dan para tulab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menentang perintahku. Sai-sai si menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka dia ini adalah manusia hina, manusia rendah. Faham tidak? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dirahmati Allah, kan kerang tersampaian tipe ida bahwa siksaan Allah Subhanahu wa taala yang mengerikan ini adalah ketika nasiksa ita, ngumbe cara nasiksa ita, disiksa dengan kesenangan-kesenangan. Ia bermaksiat, lagu Allah Subhanahu wa taala sadik na apa si melene no sadik na doang ya. Berjamaah den wah ngaji, den wah yang nungkulang kanyan, nipu kanyan, ngakan kepeng riba, nanggap bangkat dan seterusnya. Lagu sukses ya. Kepeng na luwe, motor na luwe dan seterusnya. Ini siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah nyiksa ya, lagu ia dia sadar bahwa dia disiksa oleh Allah. Faham tidak? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila ida ndik dengalekaang perintah Allah, ingat ini. Apabila ndik dengalekaang perintah Allah, apabila ida gawe dosa, ini endah siksaan dari Allah. Faham tidak? Faham apa belum? Apa ini si faham dah ini? Saya ulangi lagi. Ya, jadi apabila ndik tengelekaang perintah Allah, ini siksaan dari Allah. Apabila itu gawe dosa, ini adalah siksaan dari Allah. Kenapa? Apabila Allah Subhanahu wa taala ndik nasade ita taufik, ndik nasade ita hidayah, gawe pegawaian si paling bagus, ini siksaan ini. Apa pegawaian si paling bagus? Menjalankan perintah Allah. Salat berjamaah, datang ke pengajian, bersedekah, puasa Senin Kemis dan seterusnya. Jadi apabila manusia itu tidak menjalankan perintah Allah, itu bentuk-bentuk siksaan. Faham ida atau tidak faham? Faham. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia sadar ya taufik. Dia sadar ya hidayah untuk mengerjakan pekerjaan yang bagus ini. Ini azab. Ya. Kemudian
ketika nagawe maksiat ini azab. Kenapa? Karena Allah membiarkannya. Apa tadi membiarkannya no? Iya. Alorangna ya gawe pegawaian si cengi no. Ya, pada mara anak temu tela-tela, muna bengel-bengel, alurang wah ya, na polak-polak umana. Nah, jadi apabila ita gawe dosa ini bentuk azab. Karena seandainya ita ini manusia mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan memberikan kita hidayah untuk mengerjakan yang bagus. Apabila ita ini manusia yang bagus, yang dicintai oleh Allah, pasti Allah akan mencegah kita gawe pegawaian si cengi. Ngerti ke ida? Tertunda ngerti dah ini? Abu saya faham ida? Tak ada nungkulang masjid ini. Dia tekan nungkulang dalam masjid. Tulang ya ke? Tulang ya? No kan? Kurang faham Abu Sayyaf ternyata. Arah ida sini mana ngerti? Faham ida? Ha? Tertunda ini? Ha? Jadi siksaan Allah ini yang luwe ruana, luwe macamna. Jadi ida dek datayak aning masjid berjamaah, dek demele ngaji, ini bentuk siksaan. Ida gawe dosa-dosa, ini siksaan. Baik. Kemudian jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Dan Allah menjadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menentang perintahku. Jadi saya si nentang perintah Allah, dia adalah manusia hina. Ya, timak na jadi pejabat besar. Ya, timak na luwe kepeng na, timak na ble bale na, timak na luwe motor na. Apabila dia menentang Allah dan Rasulnya, maka dia itu manusia apa? Manusia hina. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kerang tersampaian tipe ida, apabila arak batur dah bercerita ya, alhamdulillah nengke balengku ble, balengku nengke ini. Ya lain di narak balengku beci, balengku nengke alhamdulillah ble telu tingkat. Kemudian lain di narak kepeng nengke wah 10 miliar kepeng tenang. Ya. Jadi apabila dia bangga dengan hartanya, ya, bangga dengan hartanya, kesuksesannya, ida harus de bangga bahwa alhamdulillah ye luwe kepengna lagu den wah salat malam. Alhamdulillah saya tidak punya uang tapi saya rajin salat malam. Wah ke dengeno lagu ida menarak batur-batur de sukses mele tidak sugul elor dah. Kemudian akibatnya talon ate ida si aran talon ate ini sifat paling cengi dengan si talon ate ini manusia paling kurang ajar ini. Ya, jadi apabila arak ida dengar batur-batur bercerita atau arak batur dari siwah 5 tahun dek nuah tempo dek nuah gita ya solong-solong datang kadu apa rana mobil BMW. Kaudaran BMW Abu Sayyaf. Iya wahino. Ya datang adu mobil BMW. Ya jamna arjina 3 miliar. Ya, sepatunya aja 10 juta. Ya, ndak ada talon nate. Ya timak na luwe kepeng na ino, dia nuah salat malam. Ida alhamdulillah balenda parana bedek balenda. Ya, kemudian bedang kada jangkih kadun dia ulah kadu kompor LPG. Bedang balenda, alhamdulillah timana bedang balenta lagu apa rana nyenyak apa bahasa itu nyenyak? Mai sida tinduk. Ya, rajin ida ngaji, rajin salat berjamaah, ya. Ini pahala puasa, ngaji, kemudian salat berjamaah. Ini si berguna ketika dah mati. Nangka ya si bede 10 miliar, jamna ajina 3 miliar, sepatuna ajina 300 juta. Semua ini serupiah pun tidak akan dibawa mati.
kira-kira saya si lebih sugi coba? Saya kira-kira lebih sugi. Dengan si balena bedek, kemudian rajin sholat berjamaah, rajin puasa, rajin ngaji, rajin beramal, jujur, akidahnya bagus, ini lebih sugi, atau dengan si dia tahu apa-apa, lagu balena masya Allah mentereng, ya, motornya BMW, kepengnya ratusan miliar, jamnya ajina 3 miliar. Siapa kira-kira lebih kaya? Dia deman ngerti bapak-bapak? Saya kira-kira lebih sugi. Nah, dengan si balik bedek ini, lagu kan dah talo nate dengan si marah ini ida, kan dia kebalik ini. Jadi tidak ada talo nate karena ida lebih sugi ida ini. Ya, la ilaha illallah. Abu Sayyaf ini sugi luar biasa rugi Abu Sayyaf ini. Tetap nak datang salat berjamaah, tetap nak ngaji. Luar biasa sugi Abu Sayyaf. Kemudian jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehinaan, kerendahan bagi orang-orang yang menentang perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk dari kaum itu. Jadi munda tiru dengan Kristen, jemaah dengan Kristen kan canda. Munda tiru dengan Hindu, jemaah dengan Hindu kan canda. Tiru anda dengan Buddha kan canda jemaah. La ilaha illallah. Saya melenda terkumpulan kan saya melenda jemaah tu oleh akhirat. Dengan saleh. Harus dah saleh hendak hidup. Tidak ada melihat terkumpulan kanca dengan saleh lagu ida masih dan anggap bangkat. Ya, tidak bisa ini. Kemudian yang ke-14, al-ma'asi sababun li hawanil abd. Maksiat-maksiat ini menjadikan manusia menjadi manusia yang hina. Ya. Ndek narak manusia mele jadi manusia si hina. Lagu mun gawe dosa temele, ndek temele hina ita. Ya. Annal ma'siyah sababun li hawanil 'abdi 'ala rabbih wa suqutihi min 'ainihi. Manusia apabila dia melakukan dosa, ya, apakah dosa lisan, lidah, atau dosa mata, atau dosa telinga, atau dosa uma, atau dosa naik, dosa apapun gawe ta, maka sesungguhnya dia jatuh dari mata Allah. Maksudnya dia jadi manusia yang hina, terhina apabila melakukan dosa-dosa. Na'udzubillah. Ya. Qala al-Hasan al-Basri. Ma hada? Adhan hada? طيب دقيقتين بس, دقيقة واحدة. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, hanu alaihi fa'asauhu. Manusia-manusia ini karena dia hina di mata Allah, dia hina di mata Allah ini. Dengan kafir ini manusia hina. Dengan sigawe kesyirikan manusia hina. Dengan sigawe bid'ah manusia hina. Karena mereka ini adalah manusia-manusia hina, maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka melakukan dosa-dosa. Seandainya mereka ini adalah manusia-manusia yang mulia, maka Allah pasti akan mencegah dia melakukan dosa-dosa. Lagu karena dia manusia hina dibiarkan. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa-dosa. Coba bapak-bapak, wah ke dengar dah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man عنده محاضرة في السيرة هنا؟ من يلقي المحاضرة في السيرة هنا؟ Ustaz Suryadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu masih kecil kan yang ngarat bembe, ya, melet na dengar dengan siapa main musik tu oleh kota Mekah. Ya, kemudian kena batur nak, kamu malam ini jaga, saya ke Mekah sebentar mendengar orang-orang main musik ini. Tentu ketok ya ni Mekah. Ndek mana mulai dengan main musik ini wah tindo, ya, sehingga dia narak dengarna apa-apa. Ya, kalau gitu jemaah temalika. Jemaah nengono dah.
jaga malam ini saya ke Mekah sebentar. Mau dengar Mekah ini maksudnya sekitar Masjidil Haram ini maksudnya. Like, Mekah ini sekitar Masjidil Haram maksudnya. Saya mau ke Mekah sebentar mendengar orang-orang dengar musik ini. Ketuk ya. Belum mulai tinduk ya Malik sehingga dia narak dengar apa-apa. Ngeno cara Allah Subhanahu wa taala jaga ya adik ndak dengar apa? Musik ini. Kenapa? Karena dia manusia mulia. Nah, manusia-manusia si hina ini dibiarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orangnya gawe apa milih silahkan. Ya, berarti ingat ketika ida nungkulang, ketika ida ngerantik dengan, ketika ida ngakan kepeng riba, ketika gawe dosa berarti ida waktu kenjeng kanda apa? Kenjeng kanda hina Ya, demen kita jadi manusia hina. Nah, tidak jadi manusia, harus jadi manusia mulia. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.